Hai kawan-kawan, hari ini saya akan menunjukkan kamu satu jenis pisau yang digunakan oleh orang untuk mengambil tuak ataupun mengambil nira, kawan-kawan. Pisau ini dia berbentuk seperti sabit, kawan-kawan, dan ini adalah cara penggunaan pisau ini. Kita tengok kawan-kawan, begitu dia punya penggunaan pisau ini. Nah, pisau ini sangat tajam kawan-kawan. Hari ini suami saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pisau nira kelapa ini kawan-kawan. Dia akan menunjukkan bagaimana cara pembuatannya, dan kita akan lihat sebentar lagi cara-cara pembuatan pisau ini. Suami saya memilih spring kereta, kawan-kawan, spring kereta ataupun bar sinso, tapi hari ini dia akan menggunakan spring kereta. Dan yang pertama adalah membelah besi dia. Belah besi dahulu ikut sukatan pisau yang akan dibuat, kawan-kawan, menggunakan grind yang kena panggil grind. Setelah kena belah besi, dia kena belah. Kedua adalah menipiskan besi. Besi harus dinipiskan sebab dia terlalu tebal, kawan-kawan. Jadi dia dimasukkan ke dalam api dan dia akan ditukul untuk dinipiskan. Itu adalah proses yang kedua untuk membuat pisau mengambil nira ataupun mengambil tuak nih, kawan-kawan. Dan proses yang ketiga adalah membengkokkan besi berbentuk sabit, kawan-kawan. Harus dibentuk seperti sabit. Ini bukan pisau gata, kawan-kawan, ini adalah pisau karet untuk mengambil nira ataupun tuak kelapa. Oke, besi ini dinipiskan lagi supaya senang ditajamkan, kawan-kawan. Harus dinipiskan, tidak boleh terlalu tebal, juga tidak boleh terlalu nipis, harus sederhana sahaja. Oke, suami saya pandai membuat parang, pandai membuat pisau gata, dan kali ini dia telah menunjukkan bagaimana cara untuk membuat pisau karet mengambil nira ataupun tuak kelapa. Oke, sekarang proses yang keempat yaitu memotong ujung kepala besi, kawan-kawan. Dia harus berbentuk tajam, seperti di dalam video ini. Kamu lihat bagaimana cara pemotongan dia, dan dinipiskan lagi kembali, kawan-kawan.
Proses untuk membuat pisau nira ini bukan sekejap kawan-kawan, memerlukan masa yang lama juga. Nah, selepas dibentuk, sekarang ini dinipiskan kembali menggunakan grinder. Nah, di sebelah dia pun dinipiskan juga kawan-kawan, dan dikilatkanlah supaya dia kilap, supaya dia putih kilap, kelihatan cantik, tajam. Dinipiskan kembali lagi kawan-kawan sampai dia punya pisau ini nipis dan berkilat dan senang disosok, disepuh seperti begini kawan-kawan, dan memerlukan masa yang lama kawan-kawan sebab dia perlu tajam. Nah, sekarang ini kan kawan-kawan, kita akan melihat proses sepuh ataupun sosok yang sangat-sangat penting kawan-kawan, sebab ini supaya menentukan supaya pisau ini akan tajam, tidak mudah retak, tidak mudah tidak mudah retak dan tidak mudah patah lah kawan-kawan. Jadi teknik ini ataupun sepuh ini sangat-sangat penting kawan-kawan. Kita lihat cara sepuh dia ada teknik dia tersendiri. Kita tengok dia punya cara sepuh. Dan ini besi harus disimpan di dalam api kawan-kawan. Mesti pandai mengagak bila dia panas kawan-kawan, merah. Kamu lihat sudah tadi kan kawan-kawan, cara-cara dia sepuh. Dia bukan main random saja, tapi dia ada teknik dia. Dan hujung pisau itu dimasukkan ke dalam api sekali lagi. Nampaknya ada teknik-teknik kawan-kawan, cara sepuh pisau ini. Dan sekarang ini yang kita lihat adalah membuat kepala pisau kawan-kawan, pisau nira nih. Suami saya menggunakan pokok nangka kawan-kawan. Pokok kelapa tuh tidak tahan. Pokok nangka. Nangka adalah sangat bagus untuk digunakan kepala pisau kawan-kawan, sebab dia tidak mudah retak, senang dibentuk, tidak mudah pecah. Sebab itulah banyak orang yang guna pokok nangka. Jadi ada baiknya kita tanam pokok nangka banyak-banyak supaya boleh buat kepala parang, kepala pisau. Sekarang ini adalah proses untuk membentuk kepala pisau. Untuk membentuk kepala pisau ini kan kawan-kawan perlu
parang yang tajam kawan-kawan, supaya senang kita membentuk. Mesti menggunakan parang yang tajam. Ini kepala pisau nih, dia punya bentuk ringkas saja. Dia tidak berbunga-bunga, tidak berukir-ukir. Dia kepala pisau yang biasa saja. Nah, untuk membentuk kepala pisau harus menggunakan pisau yang tajam kawan-kawan. Selalunya untuk membentuk kepala pisau nih, dia punya pisau tajam yang di ujung tuh. Supaya senang membentuk itu kepala pisau karet ini ya kawan-kawan. Nanti suatu hari nanti kami akan menunjukkan tutorial bagaimana pula membuat pisau pais, pisau yang kami panggil pais nih. Nanti suatu hari lah. Yang hari ini nih adalah pisau untuk mengambil nira. Nah, sekarang ini kan kawan-kawan yang kita nampak nih, menghaluskan kepala pisau menggunakan kertas pasir supaya dia senang dicat dengan varnish. Nah, sekarang proses untuk mencat kepala pisau menggunakan varnish kawan-kawan. Kalau ada berus di kedai, gunakan itu. Tapi kalau tiada berus, boleh gunakan bulu ayam. Oke, sekarang ini kan kawan-kawan, kita kasih varnish kepala dia supaya cantik. Oke, sekarang mau siap sudah nih kita punya pisau nih. Nah, sekarang siap sudah. Nah, begitu tajam sekali kan kawan-kawan. Pisau ini digunakan untuk mengambil nira ataupun tuak. Wow, tajamnya. Tapi hari ini kami bukan menunjukkan mengambil kawan-kawan nira ataupun tuak. Tapi kami cuma menunjukkan cara-cara membuat pisau, mengambil nira ataupun tuak. Tutorialnya membuat. Nah, seperti begini kawan-kawan, tajam kan? Sangat-sangat tajam ini pisau. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah melihat tutorial pembuatan pisau karet nira ini. Dan saya harap tutorial ini bermanfaat. Manalah tahu ada orang yang mau membuat pisau karet nira ini. Kita boleh tengok YouTube ataupun konten ini kawan-kawan, cara-cara pembuatan pisau ini. Terima kasih, semoga bermanfaat daripada Wati Channel.